Aduh, insya Allah pada hari ini ya Senin pertama kita membaca kitab baru ya. Masih ada kitabnya Kal? Ambil Kal. Siapa ibu-ibu yang belum punya kitab? Berapa orang? Angkat tangan, jangan ngomong, angkat tangan. Udah angkat tangan ngomong juga. Angkat tangan doang. 1, 2 biji. Nenek belum? Habis. Habis. Ya habis. Bulan depan dah. Ya. Soalnya ngambilnya di Malaysia itu, di pondok saya bawa ke sini. Timbangannya kemarin nggak cukup, habis kan? Ya dah. Bulan depannya yang habis bulan depan. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab yang akan kita baca, kitab baru, kita sudah hatam. Sebelumnya kitab Muqaddimatut Tasawuf Haqiqatuhu wa Natijatuhu, yaitu tentang penjelasan bagaimana mula-mula orang bertarikat dan penjelasan tentang hakikat perjalanannya. Artinya orang yang bertarikat itu orang yang lagi ngapain. Itu sebetulnya enaknya itu kita ubah ya. Maksudnya hakikat tasawuf itu hakikat sebenarnya orang yang melakukan tarekat itu orang yang ngapain gitu. Maka fenomenanya orang selalu menunjukkan bahwa dia bertarekat itu zikir. Itu zikir, ada yang menunjukkan secara fisik, misalnya ciri-ciri fisik. Kalau diceger sorbannya begini, itu orang tarekat katanya gitu. Ada yang jubah, ya itu sebetulnya bukan, ya itu adat, lebih bersifat adat, simbol. Zikir adalah metodenya. Sebetulnya orang yang bertarekat seperti yang kita sudah jelaskan, itu khatam satu buku ya. Orang yang bertarekat itu orang yang sedang membetulkan hatinya agar menghadap kepada Allah ketika dia beribadah dan melakukan aktivitas soleh, bukan untuk selain Allah. Meskipun secara formal dia tidak berbaiat tarikat, tetapi dia menyadari bahwa kita ini orang beragama diperintahkan oleh Allah untuk melaksanakan syariat karena Allah. Setiap sholat kita baca ini wajhatu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Sebetulnya orang bertarekat adalah orang muslim yang taat beragama, begitu. Bukan satu kelompok sendiri yang terpisah, bukan. Ya, itu yang kita jelaskan dalam buku kemarin. Karena konsekuensinya meskipun dia sudah berbaiat tarikat, sudah masuk kepada kelompok tarikat, tapi dia tidak mengerti, tidak menyadari ya, bahwa ibadahnya, amal solehnya tidak dia hadapkan hatinya kepada Allah, maka pada hakikatnya dia tidak bertarekat, tidak berjalan mendekatkan diri ya, kepada Allah. Itu tidak bisa ditolak, itu harga mati ya. Maka itu sebab banyak tarekat-tarekat yang tidak produktif, tidak melahirkan orang-orang yang ya, mutamakin, yang mutamassik, yang mutakhalliq, yang berpegang teguh kepada agama dan berakhlak mulia ya, karena tarekatnya tarekat adat, tradisi, tarekat ikut-ikutan atau terpaksa ya. Orang ceger makanya terpaksa karena kiainya galak, jadi terpaksa bertarekat kali
Ya. Karena tarekat itu tarbiyah itu mesti dilakukan dengan sadar. Ngapain? Dia lagi ngapain? Gitu. Dan kenapa sehingga dalam Islam ini ada satu metodologi metode untuk membetulkan hati, karena pada prakteknya kita melakukan kebaikan dan hati kita menghadap kepada Allah, agar kita melakukan ini karena perintah, bukan karena itu susah, karena Allah menciptakan nafsu sebagai penghalangnya ya. Jadi mujahadatun nafas itu pekerjaan yang abadi, sampai maksudnya abadi ya, pekerjaan yang terus menerus selama kita ada di dunia ini, karena nafsu itu adanya di tubuh ini. Bagaimana kita membangun rohani agar hidup kita dengan rohani, bukan dengan jasmani, bukan dengan nafsu. Dan itulah sebetulnya tarekat. Nah, wa natijatuhu, hasilnya adalah dia orang yang berakhlak, orang yang berbuat berdasarkan sifat-sifat mulia yang ada dalam rohaninya. Nah, sekarang kita masuk kepada kitab baru, judulnya Adabus Sufiyah ya, etika orang sufi ya. Istilah sufi ini sebetulnya ya istilah untuk orang yang telah sempurna memiliki akhlak mulia, makrifat kepada Allah. Kalau dalam fikih namanya faqih, kalau dalam tasawuf namanya sufi. Orang yang belajar fikih namanya mutafaqih, dan orang yang masih dalam proses sebagai murid namanya mutasawwif. Namun di sini disebutkan sufi hukman wa haqiqatan. Orang yang sedang bertarekat pun ya, seorang pemula pun boleh dihukumkan ya, boleh dikategorikan golongan sufi meskipun bukan hakikat, hanya isman, yang nama doang. Makanya tetap buku ini dinamakan Adabus Sufi, etika. Sebelumnya kita ingin mengenal dulu siapa pengarangnya. Pengarangnya selalu dalam kitab-kitab lama disebut al-ustaz, guru. Bedanya kalau di Arab yang namanya ustadz itu profesional, bersifat profesional. Apabila disebut ustadz itu sudah profesor, pakar. Kalau di sini mah ustadz tukang doa kan ustadz. Ya, kagak bisa baca Quran, bisanya doa doang ustadz juga. Ya, kiai lebih tinggi dari ustadz. Padahal kalau di Arab ustadz itu ya, lebih tinggi dari semua gelar, karena dia bersifat ya, profesional, khabir, pakar, itu ustadz. Nah, guru kepada kaum sufi di dunia ini salah satunya adalah Al-Imam Al-Qushairi, namanya Abdul Karim Ibnu Hawazan Ibnu Abdul Malik Ibnu Tolhah, kunyahnya Abul Qasim, kemudian digelari Al-Qushairi. Dia Ustazus Sufiyah wa imamuhum ya, guru besar sufi. Dan ulama ini ulama salaf, karena dia hidup di abad ke-5 dan ke-6 ke-4 dan ke-5 ya, beliau lahir 376 Masehi ya, berarti abad ke-4. Kita mesti kenal tokoh di dalam tasawuf itu, seperti dalam fikih kan Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Hambali, Imam Sufyan As-Sauri, Imam At-Tusi, Imam Ibnu Hazm misalnya
ya, Az-Zahiri. Nah, di dalam tasawuf itu Imamul Junaid. Kemudian ini pendahulunya, Imam Abdullah At-Tusturi, Imam Abi Yazid Al-Bistami, Imam Al-Imam Al-Kushairi, dan satu lagi Abu Talib Al-Maki, ya. Satu lagi Sirajuddin At-Tusi. Ini tokoh-tokoh sufi yang menjadi masdar, ya, sumber utama semua buku-buku tasawuf yang hari ini, artinya abad-abad terakhir atau ulama-ulama mutaakhirin, punya sanad yang bersambung, riwayatan, ucapannya, teksnya, wa dirayatan, pemahamannya bersambung kepada tokoh-tokoh besar ini. Ya. Orang bertasawuf itu mesti menyambungkan sanad, riwayah dan dirayah kepada mereka. Nah, ini salah satu imam yang memiliki karangan karya, baik dalam bab tasawuf dan bab akidah dan bab fikih. Ya, saya ingin membaca buku akidah beliau juga, tipis sekali itu. Ya. Nama kitabnya Bulghatul Maqasid, bekal untuk orang yang menuju kepada Allah. Ya, dan buku ini ya, menjadi masdar, ya, sumber utama, ya, bagi ilmu tasawuf di abad setelahnya. Ya, salah satu bukunya yang dikenal Ar-Risalah, ya, dan itu saya baca tadi malam. Setiap malam Senin pertama saya baca kitab Ar-Risalah Al-Kushairiyah, ya, dan hari ini Senin paginya kita membaca Adabus Sufiyah, ya, adab orang-orang sufi. Dan mungkin kisah-kisah lainnya boleh dilihat di Google lah, ya, banyak. Dan setiap saat kita akan ceritakan juga yang berkaitan dengan sejarah hidupnya. Kita terus saja kepada kitab ini, ya. Adabus Sufiyah, dibacatul kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi ajma'in. Qala al-imamu al-ustadhu qudwatu arbabit tariqati wal haqiqah wa zubdatu ashabit tasawufi wal ma'rifah, imamu ahli syauqi wat tauhid, muqtada firqatil faqri wat tajrid, Abul Qasim Abdul Karim ibnu Hawazan atau Hawazin Al-Kushairi qaddasallahu ruhahu al-aziz. Amma ba'du, nasarakallahu ta'ala ala nafsika iltamasu ba'du ikhwanina an u'allifa mukhtasaran fi adabil mutasawwifin wa akhlaqihim wa af'alihim ma'al khalqi wa akhwalihim ma'al haqqi wa ra'aitu sidqan fi iradatihim wa allabtu mukhtasaran min adabis sufiyah. Bagaimanapun dulu orang menulis itu, pengarang itu tidak menulis sendiri, ya. Ada penulisnya, ada katibnya. Biasanya orang dulu kan belum ada cetakan, ngaji kan ya lepas tangan. Tetapi apa yang didengarnya hafal, Pak. Kalau kita bawa modal kuping doang, hafal kagak, paham kagak, ngorok ntar ngajinya. Iya, otaknya enggak hadir. Makanya Kiai Ceger ngaji itu dulu disebutnya hadiran. Enggak ada itu, Pak, di dunia ini ngaji disebutnya hadiran. Mau mana mau hadiran? Pakai ran lagi. Ya, bukan hadir, mau hadiran. Ya.
Hadiran itu kan mansub. Apa i'rabnya tuh dalam nahwu? Ya. Jadi hal. Jadi dia mau datang dalam keadaan hatinya hadir terus. Itu maksudnya. Ya, kalau hadirun itu ya, mubtada, khobar. Ya, dia yang datang. Ya. Tetapi kalau hadiran itu orang yang dalam keadaan membawa hati yang hadir. Ya. Nggak ada itu. Saya kemana-mana nyari ngaji hadiran, yuk hadiran. Ya. Itu satu istilah lokal ya, istilah lokal itu yang dibuat oleh orang sufi. Ya. Terus beliau nyebut majelis taklim kan bukan majelis, majelis taklim katanya. Ya Banawi dulu bukan majelis taklim, dia majelis taklim. Ya. Isim apa majelis? Majelasun, majelasun, ya, majelasun, majelisun, mijlasun. Ya. Isim zaman. Kenapa? Karena ya, hadir di masa dia duduk nuntut ilmu. Jadi hadiran di majelis taklim. Ya. Nah dulu nggak ada kitabnya. Jadi yang lain ngedengerin dan ada penulisnya dan kemudian jadi kitab. Ya. Maka dulu mentasnif, namanya musannif, menyusun. Udah ada kitabnya, kemudian kita ngarang, namanya mentaklif, jadi mu'allif. Gitu. Ya. Nah maka berkata nih yang menulis, kata yang menulis, qala al-imamul ustadzu qudwatu arbabit thariqah, telah berkata imam dan pakar, ya, dan qudwah. Ya. Apa qudwah itu? Ikutan, ya, ikutan orang-orang tarekat dan orang-orang hakikat. Ya, beliau berarti ya, seorang mursyid. Nah, ya. Dan beliau juga seorang zubdah, inti, ya, orang-orang tasawuf dan orang-orang yang makrifat. Beliau zubdahnya dan imam orang-orang ahli syauq, orang-orang perindu kepada Allah. Dia imamnya. Dan juga imam tauhid. Dan juga muqtada, teladan, golongan faqr dan golongan tajrid. Faqr di sini bukan dalam istilah fikih. Kalau faqr dalam fikih, orang yang tidak punya harta, ya, tidak punya mal. Tetapi faqr dalam tasawuf, orang yang tidak memiliki dirinya, memiliki apapun, ya, pada dirinya. Apakah dia tidak merasa bahwa ilmu milik dia, amal milik dia, akhlak milik dia, bukan. Itu semua Allah anugerahkan, itu namanya fakir. Maka dalam buku-buku ulama kita, kalau dia juga mengatakan, ya, aqulu al-faqir misalnya, ad-dhaif, itu bukan nggak punya duit. Ya. Al-faqir maksudnya orang yang tidak, la yamliku syai'an wa la yamlikuhu syai'un, tidak memiliki apa-apa, semuanya milik Allah dan ya, tidak dikuasai oleh apa-apa. Jadi al-faqir di sini iftiqarul qalbi ilallah, itu artinya, ya, yang hatinya memerlukan Allah, la ghair, tidak yang lain. Wa tajrid adalah orang yang tajrid. Ini istilah, ya, tidak ada arti yang spesifik begitu, yang tunggal nggak ada. Tajrid adalah orang yang mentahbiskan dirinya untuk agama dan dakwah.
sehingga ia tidak punya waktu untuk urusan dunia kecuali sedikit. Ya katakanlah seperti penuntut ilmu kan pure waktunya untuk ilmu itu tajrid. Seperti ulama yang waktunya hanya untuk dakwah saja itu ahli tajrid. Ya. Yaitu Abul Qasim Abdul Karim Ibnu Hawazin Al-Kushairi. Amma ba'du. Semoga Allah menolong dirimu, kata beliau. Lalu beliau bercerita, telah memohon sebagian murid-muridku, ikhwanku, agar aku mengarang secara ringkas tentang adab orang-orang mutasawwif dan akhlaknya serta perbuatannya kepada sesama manusia, sesama makhluk, serta suasana hatinya kepada Allah. Dan aku melihat kejujuran di dalam keinginan murid-muridnya, memohon kepada dia agar mengarang, menyusun kitab tentang adab. Maka aku karang secara ringkas adab-adab kaum sufi. Ya, wabtada'tu, maka aku mulai dengan adabul faqir ma'al masyayikh. Adab seorang fakir kepada para guru syaikh. Fakir ini seorang salikin, ya, seorang yang merasa dirinya perlu kepada Allah, itu fakir. Kenapa si murid juga disebut fakir? Karena setiap murid di depan gurunya, dia tidak boleh melihat bahwa dirinya memiliki ilmu, memiliki akhlak, memiliki kedudukan. Ya, bahkan kenapa? Karena memang itu pendidikan. Ya, pendidikan di dalam tasawuf, tarbiyah, agar dia melihat hakikat bahwa segala sesuatu dari Allah. Itu yang pertama. Dan ketika kita melakukan apapun itu kita dengan kehendak Allah, dan kita melakukannya pun karena perintah Allah. Jadi 3 rangkai ini tidak boleh kita lupakan. Itu kewajiban umat Islam. Memandang sesuatu, itu makna tauhid. Memandang sesuatu dari Allah, dan apa yang kita lakukan mesti dengan taufik, dengan hidayah Allah. Kalau kita panjangin lagi, dengan sifat akhlak yang Allah anugerahkan ke dalam rohani kita. Orang diberi sabar oleh Allah, itu sifat Allah yang ngasih, sehingga dia dapat melakukan sesuatu dengan sabar. Nah, orang sufi menyebutnya dia melakukan sesuatu dengan Allah. Ya, diringkas begitu. Kalau dia dapat ibadah dengan khusyuk, dia mengatakannya ibadah dengan Allah. Karena khusyuk, sabar, ikhlas itu sifat ruh yang Allah berikan kepada kita. Jadi orang ketika memiliki atau mendapatkan sifat itu dari Allah, maka tumbuh tidak mengakur, ya, sifat tidak mengaku, yang disebut fana. Fana itu seorang yang mencapai kesadaran yang tinggi bahwa dia melihat hakikat segala sesuatu. Itu fana. Fana bukan mabok teler, bukan. Ya. Artinya apapun dia tidak nisbatkan. Apa tidak nisbatkan itu? Apa? Sandarkan kepada dirinya. Ya. Hartaku, pangkatku, ilmuku,
amalku, tanahku, mobilku, istriku, anakku, akuku, itu hilang penisbatan. Semuanya ciptaan Allah. Itu minallah. Sehingga ketika dia melakukannya, karena dia memiliki sifat sabar, ridha, syukur, ikhlas, sifat itu ya, yang melahirkan perbuatan dia, bukan pikiran. Maka dia mengaku. Ya, orang kalau sudah diberi oleh Allah tidak akan mengaku bahwa itu sifat dia ya, maka orang yang ngaku ya, orang yang ngaku benar itu buruk ya. Bahkan yang benar adalah orang yang ngaku buruk itu baik. Nah, orang yang ngaku baik buruk, itu adabnya di dalam Islam, karena Allah yang berikan. Nah, fakir ini punya makna itu. La yara li nafsihi milkan wala halan wala maqaman wala ilman wala akhlaqan wala. Orang yang tidak lagi melihat dirinya memiliki apapun, memiliki ilmu, akhlak. Tidak, itu milik Allah, diberikan kepadanya, maka dia berjalan atas taufik hidayah Allah. Itu maksudnya ya. Karena ada orang berbuat, Bu, karena pikirannya, mindset, pengetahuannya, diperintah oleh pengetahuan. Penting. Tapi ketika nafsu bergejolak, nggak mampu melawannya. Yang orang sufi mengatakannya yang mampu melawan nafsu adalah Allah. Maksudnya apa? Sifat-sifat yang Allah anugerahkan ke dalam rohani kita dan menjadi karakter dia yang sabit, la yataghayyar, mutamakin, kokoh, kuat, tidak berubah ya. Dan itu yang mampu mengalahkan nafsu. Kalau berdosa cepat bertobat, kalau bersalah cepat minta maaf itu. Kalau lupa terus langsung ingat. Rohani yang mengingatkan, sebetulnya Allah pada hakikatnya yang mengingatkan. Maka fakir, orang yang telah melihat bahwa dia memerlukan Allah ya, dan tidak pernah perlu kepada yang lain sekedip mata pun, katanya torfatain, sedikit pun tidak, baru disebut fakir. Nah, seorang murid disebut fakir itu tafaulan, tabarrukan, agar dia menjadi seorang fakir ya. Jadi fakir ini jangan di dalam, kalau adanya di dalam buku tasawuf, jangan dibawa kepada fakir miskin menurut fikih. Imam Abul Hasan Isyazili ya, mempunyai kekayaan yang tidak terhitung ya, karena yang ngurusin, kalau kata kita supirnya lah, itu 40. Semuanya hidup dari hartanya. Tapi di buku-buku ditulis Al-Fakir, Al-Imam Abul Hasan ya. Ini fakir dalam istilah tasawuf. Nah, adabul fakir ini adalah seorang mutasawwif, seorang yang sedang bertasawuf. Karena ini mengenai adab, ya, saya mesti jelaskan bahwa kenapa kita melihat fenomena ya di madrasah tasawuf. Ya, kita hanya di situ di masyarakat Islam ini, hanya di kelompok mereka kita melihat ada adab, ada etika. Padahal itu adab untuk semua umat Islam ya, karena madrasah ini artinya tarekat itu tempat tadrib dan tarbiyah, melatih diri. Maka selalu diumpamakan madrasah tarekat ini seperti seorang yang disiapkan untuk menjadi abdi dalam seorang raja.
maka dia akan mesti tahu etikanya itu seperti apa. Ya kan, orang-orang aristokrat itu kan punya etik yang tinggi sekali. Dari makan sampai bangun tidur. Dari bangun tidur lah sampai tidur lagi, itu ada etikanya. Ya, tetapi itu etika bersifat ada taklidiyah, ya, bukan bersifat hakikiyah, ruhaniyah, bukan. Diumpamakan begitu karena orang yang mau dijadiin abdi dalam, yang dekat sama raja, mesti tahu etika. Dan ada pendidik-pendidik di istana itu untuk mendidik mereka. Begini caranya, begini jalannya, begini ngomongnya, begini geraknya, begini pakaiannya, begini waktunya, begitu dan terus. Nanti ketika ditaruh di situ, dia sudah ya, beradab. Nah, sebetulnya di dalam tarekat ini pendidikan adab kepada siapa? Kepada Allah dan Rasulnya. Kepada siapa? Kepada sesama manusia dan kepada dirinya sendiri. Ya, orang bertarekat itu orang yang dilatih untuk beradab. Nah, siapa pelatihnya? Syekh. Maka Syekh meminta murid untuk melakukan adab di depannya. Ini yang perlu kita pahami. Ketika kita melakukan sesuatu, sifat husnudzon misalnya, ini kita praktekkan kepada guru. Ya, kalau kepada guru suudzon, bagaimana kepada yang lain? Kan kita dilatih, latihan boxing juga yang melatih kudu lebih kuat. Nah, kalau yang ngelatih Mike Tyson doyok, patah tulangnya dilatih. Tentu seorang pelatih, seorang yang khabir, ya, orang yang punya pengalaman. Gitu. Jadi semua yang kita praktekkan di depan guru itu latihan. Dan guru tahu bahwa kita nggak punya akhlak. Dia marah kalau dia tidak berakhlak, kalau kita tidak berakhlak kepada dia. Itu semuanya tarbiyah. Marah itu. Nah, kena yang dimarahinnya purik, udah. Saya memahami kalimat ya, kiai dulu di sini. Didelengakan segelem-geleme. Kenapa didelengakan segelem-geleme itu? Ternyata itu ada keterangannya di dalam buku tasawuf. Ya. Karena pendidikan di dalam tasawuf itu mereka mengatakannya bin nazari, mendidiknya dengan dilihatin. Diumpamakan seperti kasulahfa. Apa sulahfa? Seperti penyu. Coba penyu itu, penyu ya? Apa selain penyu istilahnya? Kura-kura. Kura-kura itu kalau dia betelor, naik ke darat, betelor di situ, setelah itu dia pergi dari jauh, dilihatin cara ngereminnya begitu. Netes kagak tuh bocah. Sampai netes. Beda sama ayam. Ayam mah ngereminnya emang dikangkangin, itu mah tekad. Nah, orang yang bertarekat itu orang yang sudah dewasa. Ya, orang yang maka tarbiyah itu kan satu aktivitas yang dilakukan dengan sadar. Ya. Di dalam tasawuf, orang yang ingin dekat kepada Allah sadar bahwa dia tidak bisa ingat kepada Allah, tidak bisa sabar, tidak bisa ikhlas, tidak bisa khusyuk. Dia menyadari betul. Lah kalau ikut-ikutan nggak menyadari, ngapain bertarekat? Nanti akan dilatih. Misalnya dilatih sabarnya di bangsat, kalau orang keceger lah caranya. Didelengakan segelem-geleme, ditegur rasa bener. Nah, itu nggak ada adabnya rasa bener itu. Nanti di sini ada dijelaskan. Rasa bener dibangsat, pocok iman katanya. Akhirnya tidak berguna. Tarbiyahnya gagal, begitu maksudnya.
enggak jadi orang soleh, enggak jadi, apalagi terus untuk arif, ahli marifat, enggak. Ya. Saya cerita sedikit. Untung saya orang Ceger, sering ngedenger cerita Kiai Ceger ngomelin muridnya. Ketika saya kan dulu nggak bertarekat, ya, waktu di sini. Bahkan saya nggak suka dulu tarekat. Begitu sampai ke Mesir, ya, saya punya pertanyaan 171 pertanyaan tentang tarekat, semuanya bersumber dari keraguan saya. Dulu saya berjanji kalau ada yang menjawab, saya akan tundukkan kepala saya di depannya. Secara tercecer, ya, dulu saya nyari guru yang tua, gitu. Kalau guru muda, ya sama saya. Gitu. Nyari yang tua. 2 kali dapat, 3 kali dapat guru tua, mati mulu. Akhirnya nyari yang muda dah. Nah, ketemu guru yang muda, 171 pertanyaan habis dijawab dengan beliau. Lalu saya serahkan hati saya, jiwa saya, ya, kepadanya. Itu mula-mulanya dulu tuh. Beliau menjawab secara rasional karena kebetulan, ya, beliau hidupnya di Amerika, jadi punya ilustrasi-ilustrasi yang rasional, yang logis, gitu, antara filsafat, syariat, logika, ya, sampai berhenti akal saya itu di depan tasawuf, nggak bisa lagi mengkritik. Baru masuk dalam. Habis masuk, ingat, ya, cerita orang di Ceger dulu. Iya benar, diomelin mulu, diomelin, dibebanin, dihina terus. Ya, tapi untungnya sebelum saya masuk tarikat, saya memang membaca buku dulu itu untuk mendapat jawaban. Ya, tapi karena mindset saya itu, ya, tidak punya maklumat sabiqah, apa yang saya baca itu saya tundukkan kepada apa yang saya pahami. Jadi nggak ada pendapat. Tapi begitu duduk di depan guru, beliau terangkan. Ya, dengan hati yang terbuka, kita ingin paham, Allah beri paham. Tapi saya bersyukurnya sebelum saya bertarekat, banyak dah artinya buku yang saya baca. Katakanlah saking saya banyaknya membaca buku tasawuf, merasa cukup. Sebelum bertarekat, saya ngebimbing senior untuk baca kitab di Mesir, buku tasawuf, seperti buku Haqaiq Anit Tasawuf, fakta data tasawuf. Itu 400 halaman kali. Saya baca dulu itu 10 kali saya baca. Hatam balik lagi, hatam balik. Kalau sekarang udah 17 kali saya baca kitab itu. Kitab Haqaiq Anit Tasawuf. Ya. Karena saya baca udah lebih 10 kali, akhirnya saya bacakan ke kawan-kawan junior, ya, di Mesir itu. Dan itu belum bertarekat. Habis ngebaca, saya terangin apa yang saya paham. Ketika saya bertarekat, ya, dan mendapat, artinya keterangan-keterangan dari guru lah istilahnya, baru saya bisa mengontrol, mengoreksi apa yang saya paham dulu. Oh, salah dulu ternyata. Oh, benarnya begini terus, dan itu, ya, jadi sabit, ya, pengetahuan tasawuf, ya. Dan akhirnya, ya, saya kosongkan pikiran saya. Saya teringat ketika saya awal-awal tuh saya merasa ustadz gitu. Datang ke majelis guru saya itu, ya,
ustadz lah gitu. Ngelihat wah ini junior semua, saya senior nih gitu. Tiba-tiba guru saya itu nyuruh duduk ya, ahlan ya ustaz gitu. Itu langsung runtuh itu saya ya, ya Allah ya, artinya saya mau nunjuk sombong gitu ya, saya berilmu ini gitu. Rupanya langsung dibayar ya, tafadhol ya ustaz, ustaz. Langsung saya merah muka saya langsung ya. Baru ingat buku yang saya baca tentang adab-adab itu ternyata di situ. Ya, betul-betul seorang guru itu ya, membantu kita untuk melawan hawa nafsu. Itu sebetulnya. Ya. Karena kita tidak punya sosok ruhiyah yang disebut dalam Al-Quran siddiqin ya, muqarrabin, awliya. Itu kan gelar rohani dalam diri manusia. Mestinya kita punya itu. Nah ketika nggak punya, di tubuh mana yang ada itu? Itulah rohani kita. Dia mendidik kita. Itu namanya mursyid, al-murabbi atau syaikh. Kita pergi ke tarekat, pergi kepada rohani itu. Maka orang bertarekat itu mesti menyadari ngapain masuk tarekat. Ya. Sama dengan kita ke dokter. Kita kalau ke dokter, emang dokter yang ngasih apa cahaya kesembuhan? Ada apa? Saya penyakit ini, bodrek, sembuh. Enggak. Panadol, tidak. Kita yang tiap hari makan panadol, jaga pantangnya terus ya, kita yang berupaya, Allah yang nyembuhin, dokter yang beritahu penyakitnya dan melatih untuk tidak ubah seperti itu. Jadi jangan wah ahli tarekat bisa merubah orang. Enggak. Kalau bisa anaknya dulu dirubah. Kan banyak ya, wali anaknya ghabi. Emang udah begitu. Enggak bakal bisa anak itu belajar dari orang tua, enggak bakal. Karena dia enggak bisa enggak bisa menjadikan gurunya mentor, pelatih yang dia siap. Lah anak diomelin kan marah. Ya, karena yang dididik rohani. Ya. Bukan sekedar pendidikan emosional, bukan sekedar pendidikan fisik. Bukan, tapi ruh. Itu yang sifat-sifat rohani itu akhlak Allah yang ngasih. Tidak. Nabi nggak bisa ngerubah Abu Jahal. Kalau emang punya nabi mau udah simsalabim, enggak. Yang datang dengan hati yang terbuka itu yang Allah berikan. Itu sebab dikatakan bahwa aulia itu babullah, pintu Tuhan, itu maksudnya. Sama fisik kita juga pintu Tuhannya bapak dan ibu kita. Itu. Nah rohani itu adalah mursyid. Ya. Jadi baru itu tadi saya untung orang Ceger yang dengar cerita Ki Jari dengan Kiai Abdul Fattah dulu atau Abah sendiri. Ya. Cerita Mang Tawil tentang Abah dimuarain mulu, itu terdia. Yang lain katanya anaknya pada kesel, Abah nerima. Ya rada kesel-kesel dikit gitu. Rupanya itu terdia. Dulu itu ya, istri saya Teh Apra itu udah kita berhenti, kita diomelin mulu. Ngajakin berhenti bini saya lah. Jangan, saya punya maklumat, untungnya itu. Gitu. Dan ya ini sekedar cerita ya. Saya dulu waktu mondok ngelihat anak kiai sama bapaknya itu songong. Gus-gus itu sama bapaknya songong. Tapi di Ceger yang paling diinjek itu anaknya sama kiai karena sufi. Ya kan orang ngadep kiai di Ceger nih, anaknya juga kan sama kayak yang lain ya, ngetok pintu, duduk, mau kemana, mau ini ya selamat, ya udah pergi, ya ilah.
Ya, saya mungkin ya, keluarga saya kalau sempat duduk sama abah dan ngobrol ketawa sebulan masih ingat itu ketawanya bareng-bareng. Ya, ketawa abah ketawa tadi girang itu. Karena abahnya hanya berapa persen, banyak presentasinya itu dia hadir sebagai guru, ideal sekali. Dan ini yang kurang biasa, karena secara normalnya guru itu di depan murid, di depan anak sama bini mah lungsek. Lah ilok mau kiai di depan bini, lah tempat tidur bagaimana? Buka, belak serem amat. Nah, bahkan di tempat tidur monyet. Ya, di depan muridnya wali, di depan bininya monyet, ketakar ngapain bang? Nggak bisa ideal. Nah, kalau tidak melihat idealisme rohaninya maka nggak bisa qudwah. Ya, kita lihatlah dulu kiai kalau di sini, wah harimau. Lepas di rumah lembek banget, apalagi depan bininya mah kawin lagi diomelin lagi diembek. Lah iya ya, sok itu wagahnya Kinamawi ya, kawin lagi diomelin depan bininya dia begini melengkung. Nah ini satu contoh ya, kenapa al-qurbu hijab, orang yang dekat itu terhalang untuk mendapat manfaat gitu, karena ada adab itu. Ruhus suhbah, roh berguru itu adab, artinya dia melatih ya, dia melatih diri dia untuk mempunyai sifat-sifat rohani itu, dilatihnya di situ. Nah, karena saya ngadep orang tua aja kayak guru, itu saya pakai ketika ngadep para masyayikh. Maka setiap ada masyayikh dan saya khidmat, mereka suka banget gitu. Dikirain saya beradab, padahal kena orang ceger. Ya, udah biasa beradab itu tradisi, Bu. Ya, padahal kita masih biadab, bukan orang yang punya adab. Ya, udah tradisi. Gitu. Ya. Nah, kembali kepada metode dasar pendidikan orang sufi itu bin nazar, diliatin, enggak ditegur, itu terbiak. Yani bil isyarah la bil ibarah. Saya ingat dulu ada tetamu hujan-hujan di rumah abah dulu tuh. Ada tetamu. Hujan. Kan dulu ruang tamunya ada yang di depan rumah tuh kan ya, kursi panjang gitu. Di depan rumah beliau ada beranda, kursi. Nah yang di ujung sono gentengnya bocor netes. Itu saya habis nganuin tetamu, saya duduk, nah nungguin tetamu pulang, mau ngerawatin lagi. Itu abang matanya ngelirik sana, ngobrol lagi. Ntar ngeliatin saya, habis ngeliatin saya mata saya ketemu mata abah, matanya ke sana. Ya, terus ngobrol lagi. Itu saya kagak paham. Itu isyarah. Begitu tamu udah kelar, hujan udah berhenti, kelar pulang, bocor, buta. Dalam hati, buset. Itu pendidikan isyarah. Karena orang kalau nungguin ngomong itu TK. Iya anak-anak pinter, ayo TK. Nih ibu-ibu ngaji ngomong mulu, kalau gak diomelin itu TK bener. Dibilangin baru diam, kalau enggak ngomong lagi. Orang kalau udah di majelis ngaji udah mulai, itu isyarah, udah nggak boleh ada yang ngomong. Itu isyarah gitu. Ya. Makanya wabil isyaratil labibu yafhamu. Kalau sudah labib baru paham isyarah. Nah pendidikan tasawuf itu nggak ada diomong, ditungguin, dicontohin, diarahin, ayo diliatin. Karena
nazar dia, nazar Allah. Karena dua orang ini niat hatinya menadah kepada Allah untuk mendapat curahan, itu yang penting. Tapi kalau dia berkumpul hatinya tidak terbuka, nggak dapat. Enggak. Gitu. Nah makanya anaknya kumpul, bininya kumpul, hubungannya bukan tarbiyah, nggak dapat. Nah ini yang perlu disadari. Seperti misalnya kita khidmat kepada guru, itu bukan untuk memuaskan guru, tapi melatih sifat khidmat agar tertanam dalam diri kita. Apa? Ibadah karena Allah. Nanti keluar dari situ kepada bininya, kepada suaminya, kepada anaknya, kepada tetangganya, kepada semua orang, sudah dengan sifat itu. Untuk itu. Ya. Bukan orang dekat dengan gurunya dan kelihatannya adab, tapi di rumahnya iblis. Tahu iblis? Artinya garang, kelihatan kasar, binal. Berarti di sini dia tidak tarbiyah. Di sini maslahat. Dekatnya dengan orang-orang soleh karena maslahat. Pengen dilihat sama orang bahwa dia baik. Tidak. Maka belum tentu yang dekat, yang khidmat itu, yang dekat itu mendapatkan nafahat. Belum tentu. Ya. Apalagi diakui saya dekat, udah gagal. Enggak mewaris sama sekali, tidak. Karena bukan guru yang ngasih, Allah. Itu yang perlu disadari. Allah yang ngasih, bukan guru. Ya. Allah berikan anugerah kepada seorang syair, rohaninya penuh dengan anwar, penuh dengan ma'rifat. Lalu ada orang yang hatinya terbuka, menadahkan hatinya untuk mendapatkannya, maka dilatih di orang yang memiliki ini. Nah logikanya seolah sinar Allah itu dipantulkan ke sini lalu dipantulkan ke situ. Itu teori saja untuk menjelaskan Allah semuanya tanpa ada bagaimananya, nggak tahu Allah aja. Itu mah penjelasan ilmiah. Sampai diumpamakan seperti pusat listrik kan ada gardunya baru. Itu sekedar untuk akal nerima begitu. Padahal Allah nggak ada siapa-siapa juga. Kalau Allah mau ngasih kewalian, ngasih dapat. Tapi hidup ini berdasarkan qanun tabi'iyah, undang-undang sunnatullah itu. Nah itu yang maka nanti kita akan melihat kok adabnya unik karena melatih. Orang latihan tinju, lah kan sebelum tinju, sebelum dia ring dengan lawannya, dia sudah melakukan semua gerakan yang mungkin akan terjadi di pertandingan itu, dia lakukan gerakan itu. Sehingga dia menjadi matang sempurna. Dia lakukan. Dan tentunya melakukannya dengan orang yang dia berbaik sangka bahwa dia lebih sempurna. Gitu. Kenapa? Karena di dalam diri manusia ada nafsu yang namanya ghadab, takabur, sombong. Makanya orang sufi mengumpamakan tubuh ini mikrokosmik, ya. Mikrokosmos, alam kecil. Pak, laut kalau banjir kewalahan kita, gunung kalau gempa kewalahan kita, api kalau ngebakar kewalahan kita. Kita sendiri ini kewalahan Pak, ngadepin alam kecil di dalam tubuh kita ini, alam besar yang berbentuk kecil dalam tubuh kita. Ya. Kalau udah marah nggak bisa. Dan berharap orang yang sedang melakukan tarbiyah, ya, hakimnya itu adalah gurunya itu, ya. Dan seorang murabi menyadari tugas dia itu. Tapi kebanyakan kita ini murid yang nggak menyadari itu.
Kebanyakannya begitu. Ya. Misalnya, ya dulu saya lihat fenomena ya memang di Ceger ini unik. Di mana-mana nggak ada seorang sufi yang dididik semua saudaranya, itu nggak ada. Ceger doang. Kenapa? Karena sia-sia mendidik saudara itu. Karena dia gurunya nanti orang lain, maksudnya begitu. Nggak bisa, karena ada kedekatan emosional itu. Tapi di Ceger itu kayak dipaksakan. Itu analisa saya ya, ketika saya lihat nggak ada. Ya. Kayak dipaksakan. Ya akhirnya tunduk di depan doa. Nggak menyadari lagi kalau itu latihan. Gitu. Nah ini sekedar gambaran ya, bahwa murid dengan gurunya adalah dia berada di ring tadrib, pelatihan dan tarbiyah. Semua dilakukan. Nah itu yang perlu disadari. Baik, sekarang kita masuk kepada belum baca udah habis waktunya tuh. Ya. Adabul fakir ma'al masyayikh. Etika seorang fakir bersama guru. Al wajibu alal fakir. Ya. Yang wajib atas seorang fakir fi suhbatil masyayikh, ketika dia bersahabat dengan masyayikh. Ya. Suhbah ini mulazamah, artinya berdekatan, li ajlil qudwati wat ta'athur. Ya, seseorang apabila berteman untuk mencontoh, ya, dan mendapatkan pengaruh baik dari kawannya, namanya suhbah. Seperti para sahabat kepada Nabi, nggak ada gelar al alim al wali, nggak ada, semua sahabah gelarnya. Apa yang pertama, ya, adab yang ini wajib, bukan wajib syar'i ya. Ini wajibnya wajib tarbawi, bukan wajib syar'i. Karena kalau nggak dijelaskan nanti ada aja orang mengkritik, ini wajib apa dalilnya? Ya. Ya, karena hukuman ada 5, wajib, haram, itu ini bukan al wajibut tarbawi. Ya. Wajib kepada seorang fakir di dalam suhbah kepada guru, tarkul mukhalafati lahum fil zahir, tidak berselisih kepada mereka secara zahir, secara lahiriah. Ya. Misalnya dia nggak suka sama si A, kita di depan dia kudu jauh dari si A. Ya di belakang mah urusan lain. Gitu. Tetapi watarkul i'tirad, tidak menentang kepada mereka fil batinnya. Larangan itu pasti ada hikmahnya. Gitu. Takut kita terpengaruh misalnya. Tidak ada yang namanya seorang murabit, seorang sufi, seorang muslim yang soleh mengajarkan untuk memutus hubungan kepada orang lain. Tidak ada, tidak boleh. Kalau ada, berarti dia bukan seorang wali. Jangankan mau jadi wali, ya, seorang soleh aja nggak dapat gelar itu. Adapun kalau dia misalnya jangan dekat si A, jangan dekat si B, itu tarbiyah atas dasar kasih sayang, tarbiyah lah. Gitu. Kalau kita makan beneran, kena marah, jangan. Wah, itu tidak boleh diturutin. Ya. Saya teringat dulu Kiai Nawawi bilang, ya, saya itu yang enggak saya bawa itu kenangan itu ke Mesir berpuluh-puluh tahun. Beliau ngaji duduk di kursi, beliau mengatakan begini, nggak ada yang paham, katanya. Saya ini sendiri nggak ada yang paham. Ya, itu satu. Ya, kedua, gua marah, gua apa kasihan kalau gua benci sama orang, nggak diterima ibadah gua seumur hidup. Saya cari itu di kitab. Benci sama orang, ibadah saya tidak diterima oleh Allah seumur hidup.
Terus kalau ngebangsat, kalau ngelarang jangan dekat dengan dia aja, itu semua tarbiyah atas dasar kasih sayang. Karena seorang sufi ya, yang katanya agama rahmatan lil alamin, sebetulnya rahmah itu maknanya kasih sayang, akhlak mulia yang ada di dalam jiwa. Baru agama dilaksanakan dengan rahmah. Itu maksudnya, bukan teori itu rahmah itu, tetapi hakikat di dalam jiwa seseorang. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi diutus ya untuk menjadi sumber kasih sayang alam semesta. Makanya nabinya mengaku innama bu'istu, ini perinciannya, liutamim makarimal akhlak. Aku diutus untuk mendistribusikan akhlak, menjadi teladan. Itulah rahmah ya. Maka secara zahir tidak boleh menyalahi, menyelisihi. Batinnya tidak boleh menentang. Itu latihannya tuh. Karena banyak yang kita hadapi nanti ketentuan Allah kita nggak paham. Maka kita bagaimana menerimanya? Biasa untuk tidak menentang. Ibu-ibu kalau lakinya kawin lagi nerima nggak bu? Enggak. Contohnya langsung yang berat-berat ya. Boleh, nggak mampu, marah, nangis, boleh. Tapi ada satu yang perlu disadari, ini takdir Tuhan dan tidak bisa ditolak. Bagi ahli tarbiyah, dia boleh mengendalikannya sehingga tidak melakukan kesalahan total dalam rumah tangga. Contohnya langsung itu dah saya ambil. Karena banyak orang dikasih musibah oleh Allah, ditolak, nggak mau. Lah yang ngasih siapa bu? Wah iya. Orang usaha lalu bangkrut, nggak mau, lah emang yang ngasih siapa? Nah itu latihan di depan guru untuk dilarang menyelisihi secara zahir dan menentang secara batin. Itu tadrib. Fasahibul isyan bi zahirihi tarikun li adabihi. Orang yang menentang, orang yang isyan, orang yang durhaka zahirnya, tadi yang menyalahi zahirnya, berarti dia melanggar adab. Tarikun lil adab, berarti melanggar adab. Ya. Misalnya guru mengatakan jangan ke sana, udah. Kita tahu kenapa, kan itu baik, stop. Ya. Banyak yang kita pengen dan kita baik tapi nggak dapat dari Allah. Bagaimana menahan nafsu itu? Ya, mencegah nafsu itu. Itu dilatih di depan guru. Dan guru sadar, sangat menyadari. Ya. Ya, kalau murabi itu sangat menyadari, itu hanya tarbiyah. Ada penurusan dia benci dengan si A si B, itu urusan hidup dia. Tapi ketika berhadapan dengan murid, ada tarbiyah yang ditanamkan oleh murid, oleh gurunya kepada muridnya. Ini contoh yang kecil-kecil lah. Kemudian wasahibul i'tirad, orang yang menentang bisa ro'irihi, di batinnya itu muta'arridun li'atabihi, itu menjerumuskan diri kepada kehancuran. Ya. Akhirnya dia mempunyai sifat penentang. Nafsu itu ya, selalu mukhalafah. Makanya salah satu makna mujahadah itu mukhalafah. Kan di dalam tasawuf ada mujahadatun nafs, memerangi nafsu. Ada 4 cara memeranginya. Pertama ar-riyadhah, menghancurkan orientasi nafsu dengan melalui pola hidup, pola makan. Makan dikit, tidur dikit, ngomong yang buruk-buruk dikit. Gitu. Itu yang dikatakan qillatul kalam, qillatut ta'am, qillatun naum, qillatu khiltatil anam. Itu pola dasar ya, untuk melakukan mujahadah, perlawanan lawan nafsu. Karena makan, ngomong, tidur, bergaul itu murni konsumsi nafsu.
Coba kurangi. Kita kan disuruh kurangi puasa, setahun ada Ramadan kita kurangi, itu kan tarbiyah juga dari Allah ya. Nah, kepada di dalam tarekat itu ada les lagi, ada privat lagi. Nggak cukup tuh Ramadan 30 hari. Itu riyadhah, itu makna mujahadah. Yang kedua mukhalafah. Apa mukhalafah? Menyalahi nafsu. Nafsu nggak suka qiyamul lail, bagian nggak khusuge. Ya. Setiap, makanya kan katanya kalau pengen ngomong jangan ngomong bu. Ini mah kalau nggak ngomong puyeng. Ya. Kalau lagi makan pengen nambah, berhenti. Kalau udah kenyang, nah, nambah lagi itu nafsu. Jadi yang dipangkas itu, yang dilawan adalah nafsu itu. Kalau makan kan kebutuhan, nah, lebih dari itu nafsu. Ya. Kata para aulia, kebutuhan makan kita itu cuma sehari sekali. Kalau lebih dari itu nafsu. Makan berapa kali bu sehari semalam? Berapa? 4. Tanya dokter dah ya, kalau kita makan jam 2 itu sampai jam 2 besok masih ada, habisnya jam 2 besok itu makan lagi, kebiasaan. Apalagi tambah ngemil, nafsu ya. Contoh itu riyadhah. Nah, mukhalafah menyalahi nafsu, pengen ke sono kita kesini. Itu secara real dilatih oleh syekh di dalam tarekat. Yang ketiga apa? Muhasabah. Jadi kalau ada orang merengut, jangan ngapa ya orang itu, jangan. Itu cermin saya, mungkin saya merengut kali ya. Dia lihat saya merengut, terus koreksi diri. Yang keempat, qat'ul ma'lufat. Jangan melakukan kebaikan berdasarkan kebiasaan. Kalau udah biasa, berarti ya itu perbuatan yang dilakukan hanya formalitas tanpa sadar, dan itu bukan ibadah. Innamal a'malu binniyat. Ibadah itu disertai dengan rohani, terus hidup. Apa yang dilakukannya baru terus. Nah, maka di sini dilatih. Dan itiraf kepada Allah, ya Allah, kenapa saya begini ya? Nah, kenapa? Nggak ada yang nggak bermanfaat, nggak ada yang nggak ada faedahnya apa yang Allah berikan kepada kita, apapun. Wa min adabil faqir alla yatakallama baina yaday suyukh illa fi halid darurah. Salah satu adabnya tidak boleh berbicara di depan para suyukh kecuali darurat. Ya. Coba lihat hadis-hadis. Banyak orang disiksa di neraka karena ngomong, karena lidah. Ya. Itu sebab apa tadi? Bahwa tarbiyah itu dilakukan dengan sadar. Bahwa dia melatih untuk tidak bicara, menahan ngomong itu depan guru. Itu ada asarnya kalau dengan sadar dilakukan, karena ada Tuhan yang kita sertai Tuhan itu. Jadi jangan tinggalkan Tuhan, kita sertai bahwa kita melakukan ini, melatih. Nanti Allah menanamkan, memberikan nafahat itu, anugerah itu. Kalau enggak. Kita nahan cuman pengen dianggap baik, yang enggak dapat. Ya, kasarnya begitu, gamblangnya begitu lah. Tidak. Ya. Wala yuzhiru syai'an min manaqibihi. Nah, ini. Jangan menampilkan sesuatu min manaqibihi, dari keutamaan dia, kelebihan dia, kedudukan dia, itu manaqib. Di depan guru tidak boleh, baina aidihim, di depan mereka. Ya. Makanya saya ingat dulu Kiai Ceger, ada yang datang ya ke beliau ngaji, rasa kiai langsung dibangsat gitu.
Karena yang akan kita tadah kepada mereka itu bukan ilmu akliyah, bukan ilmu ijtimaiyah, bukan ilmu logika, bukan ilmu sosial, bukan ilmu filsafat, bukan tek, tapi yang kita akan ambil adalah anwar. Ya. Mungkin orang hafal Quran, hafal hadis, tetapi rohaninya tidak ada sifat mulia itu, anwar itu. Dan seorang murabi menyadari bahwa dia merupakan wasilah, pintu masuk untuk orang yang ingin mendapatkan anwar itu. Maka datang dengan kosong. Ya. Itu adab umum sebetulnya. Kan orang yang tawadu akan mudah mendapatkan ilmu, tapi orang takabur, ya, itu di taklim aja diajarin. Ya, orang yang sombong, orang misalnya anak bupati ngondok sebagai santri, dia tidak menyadari bahwa dia santri sama dengan yang lain, tapi merasanya anak bupati aja nggak bisa ngaji, sama anak kiai aja nggak bisa ngaji. Enggak, karena kesombongan itu menghalangi masuknya ilmu ke dalam hati, apalagi makrifat. Ya. Itu sebab di dalam majelis mereka orang sufi itu enggak ada mertua, abang, adek, empok, enggak ada. Semuanya menadah di dalam rahmat Allah. Ya. Dan itu yang saya perhatikan mereka para masyayikh. Ketika duduk di majelisnya, nggak ada siapa-siapa di situ, hanya hamba dan Tuhan. Ya. Tetapi ketika pulang ke rumahnya, ya, saya kan dulu punya pengalaman, guru kita itu ideal banget. Wah, masya Allah. Ya. Begitu saya diajak ke keluarganya, keponakannya, ke sepupunya, saya lihat, ya Allah, guru saya diperlakukan, ya diperlakukan mamang, diperlakukan kakang, istilahnya, itu diperlakukan, ya. Sepupunya manggil, bro, sini bro, buset, guru gua dibro-broin, itu. Ponakannya datang kecil, tos, ya hilang. Misaliyahnya itu, idealismenya hilang. Saya apa ngeliatin, ya Allah, habis, ya. Dan beliau itu larut kepada keluarganya, hilang sama sekali, ya. Dan itu juga adab. Lah abang-abang kiai 24 jam sampai ke mall juga kiai, kiai nggak ada. Kecuali memang sekampung itu muridnya, ya dia keluar harus kiai. Kenapa? Karena kita memerlukannya, itu masalahnya. Kita yang memerlukannya untuk melihat potret idealisme itu, ya. Karena dia adalah sifat yang hidup, akhlak yang hidup dalam diri dia. Kita perlu contoh, ngebaca itu, ya, masih abstrak, masih tidak jelas. Dan kita perlu sehari-hari melihat mereka gimana. Itu syekh namanya, seorang syekh. Maka kita mesti menunjukkan bahwa kita tidak punya apa-apa, agar Allah isi. Wala yuzhir syai'an min manaqibihi baina aydihim. Terus wa in athara ala aibin minhum, jika terjadi jika tersandung dia atas kesalahan, atas aib mereka itu, yajib an yastura ala nafsi, mesti kita tutupi. Kalau kita melihat kesalahan dia, wajib kita tutupi, jangan disebar. Itu juga etika. Ada hadis, ya, man satara aurata akhihi satarallahu auratah. Orang yang menutup keburukan saudaranya sesama, Allah akan menutupnya. Tapi ini
Praktek ini susah, mesti dia latih di depan guru. Ya, maka guru itu yang kita berbaik sangka kepadanya bahwa makrifatnya, ilmunya, akhlaknya jauh lebih sempurna dari kita. Ya, tetapi kita tahu bahwa dia bukan nabi. Nah, terkadang ada orang memandang wali itu dia sendiri yang memberi standar di luar dari ya batas kemanusiaan. Begitu salah dia nggak bisa maafin. Nah, itu ya, akalnya itu yang tidak sehat, ya, tidak dewasa, tidak matang. Orang bertarekat itu orang yang matang sudah. Dia mengerti bahwa dia belajar kepada orang manusia yang sama dengan kita yang mungkin salah, tapi bagaimana belajar kembali. Saya pernah, Pak, Bu, mungkin saya sering kalau ngaji cerita. Saya khidmat dengan guru saya, khidmat. Masuk ke dalam rumahnya, dapurnya, membantu dia dengan istrinya. Ya, melayani, minum kopinya atau apalah, ngebersihin. Dia ngobrol sama bininya, lama-lama berantem. Waduh, berantem. Dalam hati kita kan nganggapnya wali dia, pakai berantem sama bini. Wah, ini Bratayuda udah kalau gini. Saya mau pamit, mau keluar. Ya, pelan-pelan saya keluar. Rupanya beliau nengok, mau kemana? Spontan saya. Teman saya nunggu, enggak ada, duduk sini, lu baru nyaksiin separoh. Saya, ini apa yang terjadi terakhir? Lu baru nyaksiin separoh. Ya, akhirnya udah saya diem. Kemudian saya melihat cara bagaimana orang soleh itu merujuk kepada kesalahannya dan merubah situasinya menjadi baik. Dalam hati saya, baca buku 2 buku belum tentu bisa praktekin begitu. Dengan suhbah, bagaimana ya'udu ila shalah, kembali kepada suasana yang baik. Ya. Begitu ngaji dia mengatakan, ya, ana lastu Superman, saya bukan Superman, saya bukan Batman, katanya. Saya manusia biasa yang lemah, melakukan kesalahan dan berharap Allah memperbaiki saya. Oh, itu perlunya guru itu, bukan hanya ngelihat idealisme kebaikannya saja, tapi bagaimana jika salah dan kembalinya kepada kebaikan. Nah, kita salah memahami guru itu. Makanya terjadi pengkultusan kepada orang-orang tarekat itu kan, ya, kalau bahasa kasarnya mah kena jahil. Tidak, tapi dia sempurna rohaninya, tetapi masih ada fisiknya, Pak. Kecuali fisiknya dikelet, tinggal malaikat, ruhnya doang, baru nggak ada salahnya. Dan salah secara syar'i itu diciptakan oleh Allah untuk diampunkan. Baca dah Al-Quran, semua zaman, semua Al-Quran menceritakan dari zaman Nabi sampai Nabi Muhammad. Ada cerita dosa, ada, tapi dosanya nggak sama. Ada cerita taubat, 25 Nabi di Al-Quran itu semua diceritain ada dosa dan taubat, padahal maksum. Dan itulah orang yang perlu kematangan, perlu kedewasaan rohani ketika orang bertarikat itu. Wa ya'udu bituhmati ila nafsi, dan dia kembali meragukan, menuduh kepada dirinya, mengoreksi dirinya. Wa ya'udu bituhmah itu dan dia kembali mengoreksi kepada dirinya. Ada kisah begini, dulu Abi Yazid al-Bistami punya murid, kalau ngelihat gurunya murid Sidi Abu Yazid itu wajahnya seperti khinzir. Asal dia ngaji di depan Abi Yazid ngelihat muka, Allah, kenapa saya ngelihat muka guru saya kayak babi? Artinya benci gitu. Ya, tersiksa dia berhari-hari, berminggu-minggu. Akhirnya dia nggak mau
Ya selalu di depan gurunya selalu punya hati yang seperti itu. Akhirnya dia ngomong, ya Sidi, saya mau mengatakan sesuatu, kenapa? Tapi saya takut engkau marah. Katakanlah. Ya, silahkan. Saya kalau memandang engkau, melihat muka kamu saya tidak suka sekali. Seperti khinzir. Senyum Sidi Abi Ajil. Naam, sahih, betul. Karena di dalam dirimu ada khinzir. Kau hilangkan khinzir, engkau melihat khinzir malaikat. Kenapa kita bersangka buruk? Karena ada buruk di sini. Kalau buruk hilang, sama orang buruk kita menganggapnya baik. Karena enggak ada nuskhah minas syarr minal mazmuma di sini, enggak ada. Salinan keburukannya enggak ada di sini. Karena orang yang mulia mesti memuliakan. Kalau orang yang enggak punya, ya minta. Kita mandang orang buruk itu karena sifat buruk kita, hilangin. Enggak. Orang buruk kita lihat baik. Tetapi orang yang buruk, jangankan melihat yang buruk, ngelihat yang soleh kayak buruk. Nah, dilatihnya di depan guru. Wa in athara ala aibin, jika guru jatuh melakukan keaiban, yajibu an yastura ala nafsi. Karena ada setiap umat Islam jatuh kepada dosa, kita tahu itu ada hikmahnya, Pak. Semua orang berdosa pengennya orang lain nggak tahu. Kenapa kita tahu? Kan Allah yang membuka. Berarti ada pelajarannya untuk kita. Jangan mampus loh. Loh, kok mampus loh? Makan loh pencariannya katanya. Giliran kita aja dapat kebaikan. Ini ya apa, rezeki anak soleh. Itu perlawanan kepada nafsu, pendidikan kepada rohani itu seperti itu. Maka dipraktekinnya di guru. Lah kalau sampai guru nyebarin, udah ya nggak ada lagi yang bisa dia ya jadikan tempat melatih. Nggak bisa, dia nggak akan bisa mengendalikan nafsunya. Makanya saya ngebayangin dulu Kiai Abdul Fattah dibuang Satal Kaki Jahari sampai nggak punya harga diri. Berarti wali banget sudah Kiai Abdul Fattah itu, udah mampu mengendalikan godobiyahnya itu. Karena nafsu itu ada dua dalam diri, syahwaniyah dan godobiyah. Sampai simbolnya godobiyah itu iblis, syahwaniyah itu Adam. Maka Adam berdosa dimaafin karena syahwat, tetapi karena sombong nggak dimaafin oleh Allah. Iblis simbolnya. Dan kita ini ada godobiyah iblisiyah. Coba kita kalau marah udah ngeliat siapa kan? Kalau bisa Israel kita bunuh. Ya. Bini itu emang takut sama laki, kagak, Pak. Ya, Israel ya pokoknya habis direwelin sama dia. Ya. Nah itu nafsu itu yang dikendalikan di depan guru. Guru kayak sama, pulang-pulang mah domelin bininya. Tetapi dia melatih ya, pendidikan gurunya. Saya dulu menyadari, oh iya Masya Allah, kalau ada kebaikan di dalam diri itu berarti dulu tarbiyah orang tua. Baru iya ya, ini enggak boleh, ini dimarah. Oh, gitu. Tapi ya memang ya, semua nafahat itu Allah yang ngasih, bukan orang tua, bukan guru. Taib. Fa in lam yajid li sahibi syariati uzran, bagaimana kalau enggak kita menemukan alasan secara syariat? Ini salah menurut syariat ini, enggak ada alasannya. Lam ya'taqid fihi al-ismah. Maka kamu jangan meyakini guru itu maksum. Artinya kita melihat guru melakukan mukhalafatus syariah, dosa betul berdasarkan dalil qat'i. Maka jangan kita yakini guru itu ismah. Maka Imam Junaidi pernah ditanya, ya Imam, hal waliyu yazni? Na'am, katanya. Apakah wali melakukan zina? Zina mata, zina tangan, zina bibir, zina ya karena Allah takdirkan dan dia akan Allah tobatkan dengan itu. Fayajibu an yastura ala nafsi.
Ya, dan wajib dia menutupi diri gurunya itu. Wala yukhbiru ahadan bihi, jangan diberitahu siapapun. Satu lagi, wala ya'taqid dzalika fi syaikhi ba'da tilka sa'ah, dan jangan beranggapan masih seperti itu pada gurunya setelah waktu itu. La'allahu qad taba anhu ba'da ma ra'ahu minhu, boleh jadi gurunya sudah tobat setelah engkau lihat itu. Ini praktek bukan kepada guru aja, Bu, kepada semua umat Islam. Ketika kita menyaksikan dia berbuat dosa, maka kita saksikan di situ saja. Jangan kita menyaksikan misalnya dia mencuri di sini, sampai mati kita panggil pencuri, mungkin udah tobat. Dan itu adab seumat Islam kepada sesama. Karena dosa Allah ciptakan pertama untuk diampuni. Apabila ada orang yang menyaksikannya, itu hikmah bagi dia. Ya. Karena dosa itu Allah yang tutupi. Pak, kita kalau Allah buka dosa kita, nggak ada yang mau dekat sama kita. Allah yang nutupin dosa kita itu. Kalau sampai orang tahu, itu hikmah bagi dia. Jangan mau ketahuan. Itu adab umum, tapi dilatihnya di guru. Ya. Maka apa mereka ajarannya? Jika engkau melihat orang salah, berikan alasan 700 alasan. Oh, nyuri, mungkin belum gajian udah 3 bulan, bininya mungkin lagi hamil, ya, mertuanya datang, anaknya perlu bayaran. Udah begitu disemprot pisan sama mertua, diomelin sama bini, mana kurang tidur, belum makan. 700 alasannya tuh, itu baru 8 udah habis. Agar kita memaafkan dan mengambil hikmahnya. Tapi kalau kita salah, jangan ngasih alasan. Ini mah menurut psikologi, menurut sosiologi, menurut, lama-lama bersih, nggak ada salahnya kita. Itu pendidikan dalam tasawuf. Jika orang salah, kasih alasan. Nah, maka kalau enggak ketemu alasan secara syariat pada guru, berarti kita memang perlu kembali kepada kaidah dasar. Jangan meyakini maksum, karena maksum itu cuma nabi. Wajib kita tutupi, jangan disebarkan, dan jangan meyakini bahwa setelah itu bahwa masih berketerusan berdosa. Tidak mungkin sudah taubat. Karena banyak, Pak, ketika kita tahu dosa orang, itu sebetulnya ujian bagi kita tuh. Dia udah tobat, kita masih buruk sangka, dan itu bahaya. Nah, orang di luar misalnya jahat, ada di tempat pengajian. Lah, pemabok ada di sini, lah jangan. Tetap di tempat ngaji kita lihat sisi kebaikannya. Oh, jangan dekat, terhilang barang dulu. Wah, ilah, udah di majelis. Meskipun dia melakukan itu, sekali itu doang kita yakininya. Itu nanti ada konsekuensinya dengan tauhid, bahwa kita hidup itu berdasarkan saat yang saya umpamakan kayak klise yang muncul di layar. Semua kan potongan klise hidup itu, yang udah lewat nggak bisa diulang. Meskipun terjadi lagi, itu bukan yang lama. Semuanya khalqun jadid. Itulah secara akidah kita disebut hadithun, baru. Maka kita selalu memandang baru. Tidak ada menyesal, tidak ada menghayal ke depan. La khaufun, tidak takut ke depan, la yahzanun, tidak sedih yang masa lalu. Itu berarti dia fi wilayatillah, di dalam kendali Allah. Itulah wali namanya. Dan kita dilatih untuk itu. Ini sama guru, bukan sama orang lain, sama guru. Ya. Satu lagi, wala yang bagi lisyab, dan tidak patut pada orang muda. Ini muda, bukan muda umur. Meskipun di dalam buku tasawuf bunyinya syab, mungkin murid. Muda maksudnya adalah mubtadi di dalam tarikat. Muda maksudnya adalah muta'alim, baru belajar. Ya. Karena Imam Abdul Hasan pernah mengatakan begini, la tashabil ahdath walau ibna tis'ina sana.
Jangan meneladani bocah meskipun umurnya 90 tahun. Coba ada bocah 90 tahun. Rohaninya tidak matang tetap meskipun pengalaman hidupnya panjang, tidak mampu berhadapan kepada nafsu dan syahwat. Ya. Karena yang mengendalikan nafsu itu Tuhan, artinya sifat-sifat rohani. Meskipun muda, kalau rohaninya sempurna, dia melihat kebaikan seperti melihat video gamblang. Kenapa? Karena buruk itu lawannya baik, dan buruk itu tidak ada. Apabila dia mempunyai sifat-sifat mulia, berarti dia bisa merasakan lawan dari sifat itu, maka paham. Dulu saya berpendapat orang baik itu orang yang pernah melakukan keburukan. Ternyata salah teori itu. Salah. Karena banyak cerita wali seperti Imam Junaid, kehidupan mudanya mulus-lus Imam Junaid itu. Karena 21 tahun dia jadi murabbi. Nah, sedangkan umur 21 itu kan sekarang ngapain? Kan mulus rohaninya, tetapi nerangin keburukan seperti orang yang pernah ngalamin. Ya. Kenapa malaikat ketika Allah mengatakan inni ja'ilun fil ardi khalifah, kenapa malaikat menolak? Ya. Inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Malaikat bukan hanya menolak tetapi mengaku dirinya baik. Karena sifat baik lawannya sifat buruk. Ketika dia hanya baik, maka dia paham tentang keburukan. Itu. Kenapa kita nggak paham kalau kita buruk? Nggak punya kebaikan. Ngakunya baik aja padahal buruk. Kalau punya kebaikan, maka dia tahu dia dalam kendali sifat baik dari Tuhan. Ya. Karena akhlak itu di rohani, dan itu sifat Tuhan. Orang yang memiliki akhlak itu, dia merasa bahwa Allah yang mengendalikannya, bukan sifat yang ada dalam dirinya. Dan itu yang penting diketahui di dalam agama ini. Ya. Nah, maka tidak boleh seorang pemuda an yabsuta sajadatahu baina yaday suyu, tidak menggelar sejadahnya di depan guru illa fi waqti ada shalah, kecuali waktu menunaikan salat. Maksud sejadah di sini, ya, ketika di depan guru itu tidak boleh dia menunjukkan bahwa dia punya kedudukan. Maka inilah tempat saya ngaji di sini, nggak boleh ada yang ganggu. Itu maksudnya, bukan sejadah. Ngapain gelar sejadah? Enggak. Artinya dia menganggap bahwa di depan guru musawah ma'al ikhwan, sama. Istilahnya ada tabarrukul makan. Ya. Summa idza faraga min salatihi yajibu an yatwiya sajadatahu fil khal. Ketika selesai salat itu pun mesti segera dilipat sejadahnya seketika, untuk tidak menunjukkan bahwa tempat saya ini tidak boleh diganggu karena saya orang yang lebih hebat, lebih bagus. Itu tidak boleh. Yang dimaksud bukan sejadahnya, tetapi rasa istimewa, rasa utama, rasa itu yang tidak boleh yang kita buang. Kita itu nanti kita pakai ketika kita bersahabat dengan orang, kita pakai. Seperti tadi saya cerita, guru kita, ya seorang guru di depan muridnya, begitu masuk ke keluarganya hilang, larut, karena dia tahu di mana tempatnya, ya, di mana. Itu adab namanya. Adab itu dapat menempatkan diri kepada siapa, di waktu apa, dan di tempat apa. Ya. Wa yajtahidu alla yabsutu sajadatahu fawqa sajadati man huwa fawqahu rutbah. Coba. Dan berusaha untuk tidak menggelar sejadahnya di atas sejadah orang yang lebih tinggi pangkatnya. Naruh sejadah. Ini sejadah. Wah, ini sejadah ustaz. Kita taruh di bawahnya. Tarbiyah itu ya memang melalui aktivitas yang fisikal untuk yu'athir, untuk mempengaruhi rohani kita. Kita yang
menciptakan, mensugesti diri itu. Dalilnya Nabi mengatakan, barang siapa yang hatinya keras, pergi ke yatim piatu, belai kepalanya, hati melembut. Coba bagaimana kita yaktasib lutf, artinya kita memperoleh kelembutan hati dengan menggerakkan anggota tubuh kita membelai orang yang lemah, perempuan, anak kecil, yatim piatu. Ya, itu memberikan pekesan, pengaruh kepada kelembutan hati. Itu tarbiyah. Begitu juga melipat sejadah. Kalau ada orang yang lebih tinggi kedudukannya, apakah ilmunya, umurnya, keseniorannya, ketakwaannya, dia di bawah, itu nanti kita mempengaruhi. Karena Nabi menyuruh nazilun nas manazilahum. Tawanan-tawanan kafir dulu, ya, hidup bersama orang Islam, bersama Nabi, pelan-pelan dia jadi muslim. Tiba-tiba bekas komandannya datang, Nabi berdiri. Kenapa? Karena dia datang atas nama komandan, maka dia hormatin. Nah, bekas pasukannya dulu nggak mau. Kenapa? Saya udah ganti komandan, komandan saya sekarang Nabi. Nggak berdiri, Nabi menyuruh berdiri. Ya, kata mereka, itu bukan komandan saya ya Rasulullah. Kata Nabi, hormati orang sesuai dengan kedudukannya. Berdiri, berdiri. Nabi melatihnya. Nah, karena kehidupan Islam itu yang paling tinggi kehidupan rohani, itu aristokrat, ruhiyah, itu mereka para sufi yang semua ada etika yang tidak dimengerti oleh kebiasaan hidup orang umum. Fa inna dzalika indahum su'u adab, yang demikian itu menurut orang sufi itu adab yang buruk. Nah, pendidikannya, hikmahnya menjaga sifat tawadu, terus memutus ya kesinambungan hawa nafsu dan membangun kesetaraan kepada sesama. Itu yang dibangun, namun dipraktekannya di guru. Naqifuna walhamdulillah. Al-Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma inna nas'aluka an tahfidhana ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa sati'an qalban.